Ya, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, barakallahu fikum kepada akhwati fillah, Ibunda Sholihah, yang mana pada malam hari ini telah menyempatkan atau meluangkan waktu untuk terus mengkaji Islam. Mudah-mudahan amal perbuatan kita pada malam hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selawat beriringkan salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah seorang pemimpin, seorang suri tauladan yang patut kita contoh, dan banyak-banyaklah kita berselawat kepada beliau. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita berselawat kepada beliau, insya Allah kita akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah. Apa kabarnya ini ibu-ibu pada malam hari ini? Masih tetap semangat? Semangat. Kalau semangat. Alhamdulillah. Ya, ini masih 8 orang dari pertemuan pertama, banyak ya yang hadir. Ini kok makin kemari makin sedikit ya. Tapi memang ada yang ada uzur syar'i, ada yang sakit, atau ada yang lain-lain ya, Ustazah ya. Nah, baik. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita terkait dengan kitab yang kita pelajari, kitab Safinatun Najah, dan akan disambung kajiannya oleh Ustazah kita, yang mana insya Allah ini sudah pertemuan keempat ya Bu, dan insya Allah nanti bulan depan itu kita sudah Ramadan, dan kemungkinan juga malam hari kita tidak mengkaji ya, artinya kita pindahkan jadwalnya di siang hari. Nah, nanti mungkin bisa kita diskusi di grup, kira-kira tadi kami diskusi dengan Ustazah kira-kira hari Rabu siang jam 1 sampai jam 3 ibu-ibu itu. Nah, apakah nanti ibu-ibu bisa komen ya, nanti insya Allah saya akan umumkan juga di grup bagaimana pendapat ibu-ibu, apakah hari apa gitu kan. Kalau bisa siang ya Bu, karena memang kalau malam kita kan sholat tarawih atau yang istirahat gitu. Nah, baik, mungkin langsung sebelum kita mulai kajian, nah baik, kita akan membacakan Ummul Quran, surah Al-Fatihah, dan doa menuntut ilmu. Ala kulli hadhihi niyat, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mau keluar lagi namanya ya? Ambil tisu. Ya, alhamdulillah. Nah, baik Ustazah, langsung saja tafadhol masykur. Ya, terima kasih kepada Bu Tri yang sudah membuka kajian kita malam ini. Baik, saya mulai ya Bu Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, alhamdulillah, pada malam ke Sa'ban yang ke-18 ya kalau nggak salah hari ini, sekitar 12 hari lagi kita akan memasuki Ramadan. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita di kitab Safinatun Najah. Mudah-mudahan tetap istiqomah ya Bu, sampai akhir kita membahas kitab ini. Ya, memang begitulah ya pada fitrahnya setiap kajian manapun makin lama jumlahnya makin sedikit ya. Makin ke ujung padahal makin ujung makin manis rasanya ya. Tapi biasanya orang-orang sudah enggak, kalau saya tidak ada masalah, saya sudah biasa dengan itu kan. Nah, jadi kita berharap kita termasuk orang-orang yang istiqomah terus mengkaji sampai selesai ya. Ibu-ibu saya doakan semoga semuanya istiqomah dalam mengkaji. Nah, kita doakan mudah-mudahan teman-teman kita yang lain diberikan Allah kemudahan dan kelancaran agar bisa mengikutinya di hari esok ya atau di pekan depan. Nah, baik Ibu-ibu, kemarin kita sudah sampai di bagian tayamum ya.
Insya Allah hari ini kita masuk ke najis. Kemarin juga sudah kita bahas satu bab sedikit, yaitu najis yang bisa suci, ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembagian hadis di halaman 19 ya, Ibu-ibu ya. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. An-najasatu salah satu. Ya, jadi kalau di kitab ini disebutkan najis itu ada 3. Yang pertama mughallazatun, yang kedua mukhaffafatun, dan yang ketiga mutawassitatun. Nah, apa itu mughallazatun? Al-mughallazatu najasatul kalbi wal khinziri wa far'u ahadihima. Jadi najis yang pertama kita sebut najis mughallazah atau najis berat ya. Ini jenis najis berat, artinya dia tidak bisa dibersihkan dengan sekedar dicuci, tapi nanti ada cara menghilangkan najis khusus untuk najis berat. Yang termasuk najis berat ini ada 2. Yang pertama najis anjing ya, kalbi. Yang kedua najis khinzir, yaitu babi. Nah, kemudian wa far'u ahadihima, dan keturunan salah satu dari keduanya. Maksudnya bagaimana? Itu kalau dalam persilangan kawin ya, perkawinan silang, itu ada bisa mengawinkan satu hewan dengan hewan yang lain. Kan biasanya kalau anjing dikawinkan dengan anjing, ayam dengan ayam, kambing dengan kambing gitu ya. Nah, dalam perkawinan silang itu biasanya mengkawinkan misalnya anjing dengan kambing. Nah, jadi ada ditemukan ya, sudah ditemukan dikawinkan antara anjing dengan kambing, tercipta hewan, saya lupa namanya, kalau tidak salah kambing doli namanya ya, dalam rekayasa genetika. Nah, tapi dia berasal dari, bukan hanya berasal dari anjing, tapi ada indukannya kambing. Nah, dalam fikihnya, mau dia murni anjing saja atau babi saja, atau anak dari keduanya, salah satu dari keduanya, keturunan dari salah satu keduanya, itu termasuk tetap najis berat. Ya, bisa dipahami ya Bu. Andai kan nanti suatu ketika ditemukan lagi jenis hewan yang berasal dari indukan babi atau anjing yang dikawinkan dengan hewan yang lain, maka tetap dia najis jika sumber indukannya adalah anjing dan babi. Insya Allah ya Bu ya. Ini pembahasan yang berat ini ya, menyebutkannya, menyebutkan namanya itu kayak ngomong apa itu namanya ya, memaki orang lain dengan sebut, padahal ini bahasan fikih. Itu yang pertama, saya rasa ini lebih mudah ya Ibu pahami ya. Nah, kita masuk yang kedua yaitu najis mukhaffafah. Nah, wal mukhaffafah itu adalah najis ringan ya, najis yang ringan. Apa itu najis yang ringan? Najis yang ringan itu adalah najis yang ringan, cara membersihkannya juga tidak perlu disiram, tapi lebih ringan dari menyiram air. Jadi najis yang dimaksud dihilangkan dengan disiram, kayak kita buang air kecil, beristinja dengan disiram, sudah cukup, maka najis ringan ini tidak perlu disiram banyak, dia hanya dengan memercikkan saja. Nanti juga akan kita bahas bagaimana cara membersihkan. Nah, di sini dibahaskan contoh dari najis mukhaffafah adalah baulus sabiyyi allazi lam yata'im ghairal labani wa lam yablughil haulaini. Nah, jadi yang termasuk najis ringan itu adalah air seni atau air pipis dari sobi, anak laki-laki yang belum makan dan belum minum selain laban, selain ASI, dan belum mencapai 2 tahun. Jadi syarat bayi yang air pipisnya itu tidak najis biasa, tapi najis ringan, itu adalah bayi yang laki-laki, syaratnya ya, berarti bayi perempuan tidak termasuk. Kemudian bayinya belum makan apapun selain ASI, berarti kalau sudah makan tidak lagi termasuk. Kemudian belum mencapai 2 tahun. Andaikan dia mungkin minum ASI saja, tidak makan apapun, walaupun begitu, tapi kalau sudah sampai 2 tahun, maka air pipisnya tetap najis, karena usianya sudah sampai 2 tahun. Maka terpenuhi syarat ini, barulah anak laki-laki itu, jika buang air kecil, kita cukup membersihkannya dengan dipercikkan. Ya. Nah, kemudian,
najis yang ketiga, ini najis yang biasa, najis yang banyak, contohnya selain dari dua najis yang di atas. Jadi najis yang ketiga disebut wal mutuwassatatu atau mutawassitah. Mutawassitah itu adalah najis pertengahan. Nah, najis ini membersihkannya adalah dengan mengalirkan air. Sekali saja, sekali aliran. Jadi kalau sebenarnya standarnya berarti membersihkan najis itu, membersihkannya dengan mengalirkan air satu kali. Kalau dia membersihkannya membutuhkan penyiraman lebih dari satu kali, maka dia najis berat. Kalau dia dibersihkan lebih ringan dari satu kali siram, yaitu dipercikkan lebih ringan ya. Nah, maka najis itu sebenarnya nama najis itu sebenarnya berasal dari cara membersihkannya. Jadi kalau membersihkannya tidak sama antara satu najis dengan najis lain. Maka najis yang termasuk ke dalam mutawasito ini sangat banyak, yaitu sairun najasat, selain dari dua najis yang disebutkan di atas, yaitu najis yang, jadi kita hanya perlu mengingat najis atau kotoran dari dua kelompok tadi. Yang kelompok pertama tadi berat, yaitu kotoran yang dari anjing dan babi atau keturunan dari keduanya, dan yang kedua adalah kotoran atau bukan kotoran, air pipis dari anak bayi laki-laki yang belum minum ASI, yang belum makan apapun selain ASI dan belum mencapai 2 tahun. Berarti kotoran selain dari dua kelompok ini semuanya termasuk najis mutawassithah. Apa contohnya? Ya banyak sekali. Najis dari manusia, najis dari hewan yang misalnya cicak, najis dari apalagi Bu? Kucing, najis dari selain itu apalagi ya, banyak ya, hewan-hewan ayam. Nah, semua yang selain dua perkara itu kita sebut sebagai najis pertengahan atau mutawassithah. Nah, ini jenis najis. Nah, kalau ada pertanyaan Ibu simpan dulu atau diketik di chat, kita masuk dulu ke cara menghilangkan najis. Nah, baik, kita masuk ke cara menghilangkan najis. Tadi saya sebutkan nama najis diambil dari cara membersihkannya. Jadi pembagian najis ada yang berat, ada yang ringan, ada yang pertengahan, diambil dari cara membersihkannya. Nah, maka bagaimana cara membersihkannya? Nah, ini kita bahas ya. Al-mughallazah, apa tadi najis mughallazah berarti najis yang berat. Maka tatahuru bisa bangigosalatin dengan membersihkannya atau mentoharohnya, membersihkan najis itu dengan sab'i ghasalat, 7 kali bilasan, ba'da izalati ainiha, setelah dibersihkan dulu ainnya, ihdahunna biturabin, yang salah satu dari 7 bilasan tadi dengan turab. Turab kita udah bahas di tayamum, dengan debu atau dengan tanah yang kering yang ada di atas. Ya, bukan tanah yang basah. Nah, tapi dengan tanah di sini dicampur dengan air, jadi tanahnya menjadi basah juga ya. Kalau di tayamum bedanya dia kering. Kalau di sini dia basah boleh karena dia akan dicampur dengan air. Nah, jadi cara membersihkannya adalah kotoran apa tadi misalnya, ini bekas kotoran misalnya terkena apa, buang air dari babi misalnya ya. Maka cara membersihkannya, menghilangkan najisnya adalah dengan menghilangkan dulu ainnya. Ain itu kalau dari bahasa Arab artinya mata. Oh, ainun ya, Bu Ainun. Ibu mata. Dari sisi ain, mata, berarti apa yang terlihat oleh mata, kotorannya dibersihkan dulu. Misalnya masih lengket tuh, mohon maaf, kotorannya, misalnya tainya. Maka harus dibersihkan dulu tainya, dibuang dulu. Ya, sudah dibersihkan secara ain. Nanti kalau kita bahas ain itu apa? Selain mata berarti apa yang dilihat, baunya, apa yang diindra oleh hidung, kemudian apa yang diindra oleh lidah, rasanya. Jadi dari warnanya, baunya, dan rasanya. Hilangkan dulu, bersih dulu ini bekas terkena najis tadi, baru kemudian secara hukmiyah, tadi secara ainiyah, baru kemudian secara hukmiyah,
kita bersihkanlah tempat minum yang terkena najis berat tadi dengan 7 kali siram air. Bagaimana cara menyiramnya? Kita hitung. Ambil air, airnya boleh berapa saja, dengan kadar berapa, tapi dia harus konsisten ukurannya. Jadi misalnya 1 gayung, yang pertama, maka siram 1. Yang mana yang terkena tadi? Siram dengan air mengalir sekali. Sudah? Seperti halnya kita berwudu lah ya. Bagaimana Ibu paham lah, itu tidak ada ketentuannya, tapi sebagaimana kita berwudu itu konsisten ya kan. Baru ambil lagi, kita siram 2 kali, terus kita siram sampai 7 kali. Nah, di antara yang ketujuh, boleh pilih di pertama, boleh pilih yang kedua, boleh pilih ketiga, boleh pilih yang ketujuh. Pokoknya salah satu di antara yang 7 itu harus dicampur dengan tanah. Berarti tanahnya disiramkan bersama dengan air ya ke dalam ke apa namanya ke tempat yang terkena najis tadi. Nah, maka dengan melakukan 7 kali bilasan, ini namanya 7 kali bilasan ya Bu. Kayak kita mencuci baju berarti 7 kali bilasan. Namanya bilasan itu sebelumnya bajunya sudah dicuci dulu, sudah dihilangkan dulu kotorannya tadi ya, sudah hilang dulu, sudah wangi, sudah hilang baunya, baru dibilas 7 kali. Yang salah satu bilasannya itu dengan turap atau dengan debu. Ini pun ada jumpa Ainun. Ayah sering di Zoom katanya. Nah, yang kedua, apa tadi? Mughalazah. Nah, mukhaffafah. Najis mukhaffafah, najis ringan tadi ya. Najis ringan contohnya adalah air pipis dari bayi laki-laki yang berusia kurang dari 2 tahun dan belum makan apapun selain ASI. Maka cara membersihkannya bagaimana? Tathuru birashil ma'i 'alaiha ma'al ghalabati wa izalati ainiha. Jadi setiap najis itu harus dihilangkan dulu ainnya ya Bu. Jadi jangan misalnya pipis anak tadi kena ke baju kita, lalu kita percikkan saja gitu ya, karena dia najis ringan. Bukan begitu caranya. Tapi dihilangkan dulu ainnya. Bagaimana menghilangkan ain dari pipis anak tadi? Ya harus bagaimana Bu? Ya dihilangkan, dibersihkan, dicuci bagian yang terkena. Misalnya bagian yang terkena hanya ujungnya ya misalnya. Nah ini misalnya ini yang terkena pipis. Maka yang terkena pipis ini kita cuci dulu. Bagaimana mencucinya? Boleh pakai air saja yang mengalir, sudah kita kucek-kucek misalnya, lalu kita cium, sudah tidak ada baunya, sudah tidak ada baunya ya. Kalau masih ada baunya coba disiram lagi, sudah bersih, karena tadi anak bayi 6 bulan biasanya tidaklah bau ya, tidak sebau anak perempuan. Nah, setelah dia bersih, baru tadi menyiramnya dengan 1 kali percikan. 1 kali percikan, dipercikkan begini. Jadi bukan langsung bekas pipis anak bayi tadi, langsung kita percikkan. Itu salah. Kalau kita langsung percikan, berarti najisnya masih ada ainnya. Begitu. Paham ya, Bu? Dia membersihkannya harus dihilangkan dulu najisnya, baru kemudian dipercikkan. Nah, kita masuk yang ketiga. Biar Ibu lebih paham. Ini lebih rinci di sini. Nah, wal mutawassatatu, najis mutawasitoh itu cara membersihkannya tanqasimu ila kismaini, itu dibagi 2 jenis. Yang pertama ainiyah wa hukmiyah. Ini tadi yang penjelasan mukhaffafa dan mughalazah kan sekilas saja. Kalau mau membersihkan najis, bersihkan dulu ainnya baru disiram, begitu ya. Nah, sebutan untuk membersihkan ainnya itu disebut kita membersihkan najis secara ainiyah. Berarti membersihkan najis secara ainiyah berarti kita menghilangkan pada benda itu najisnya, baik warnanya, rasanya, baunya. Nah, maka harus dihilangkan dulu warnanya, baunya, dan rasanya. Bagaimana contohnya? Misalnya anak kita ngompol di lantai. Anak usia 2 tahun, perempuan, sudah makan. Ya, itu udah jelas berarti najisnya najis apa? Najis mutawassithah. Karena najis pertengahan tadi, najis ringan tadi, mukhaffafah, itu adalah najis yang
anak bayi laki-laki. Berarti kalau dia najis anak bayi perempuan, mau sudah makan, mau belum, ya, mau usia 1 tahun, 1 bulan, sama dia berarti sudah termasuk najis mutawasito pertengahan. Maka membersihkannya, Bu, kalau di lantai tadi ya, anak kita pipis tuh ngompol di lantai. Ini lantainya. Maka lantainya ini sebelum kita siram, harus kita hilangkan dulu ain pipisnya. Jadi kalau dia pipis di sini, Bu, ya, bekas pipisnya itu jangan diseret kemana-mana. Karena semakin kita seret dengan kain pel, misalnya kita apa namanya, dorong si bekas itu sampai ke dapur, berarti sepanjang itu najisnya masih ada. Kalau kita berarti kita apa namanya, kita isolasi di sini saja najisnya, maka kalau saya ambil lap atau ambil bekas ompol dia tadi, si celananya tadi, kita bersihkan dulu pakai lap tadi ya. Jadi dia sudah kering, bekas pipisnya ini ya, kita belum menghilangkan hukmiyahnya, kita masih menghilangkan ainiyahnya. Pakai dulu kain atau bekas celananya, supaya hilang kering tadi bekas pipisnya itu. Setelah itu, kan berarti masih ada nih, masih ada ya bekas namanya ompol ya, masih ada baunya. Maka siram dengan atau dipel dengan apa ya, sejenis super pel lah ya kalau kita bilang untuk membersihkan lantai. Nah, kita bersihkan dengan kain pel, berarti kain pel kita juga terkena najis. Kalau kita pakai kain pel. Kalau kita pakai celana, berarti celananya tadi juga terkena najis. Lantainya najis, maka yang untuk membersihkannya menjadi najis juga. Berarti nanti harus dibersihkan dengan ketentuan najis mutawasitoh. Setelah dia hilang baunya, sudah bau super pel, sudah wangi, barulah kita siram 1 kali siram, itu namanya kita menghilangkan hukmiyahnya. Hukmiyahnya dengan apa kalau najis mutawasitoh? Hukmiyahnya dengan ya menghilangkannya dengan mengalirkan air padanya 1 kali. Kebayang, Bu ya? Jadi kalau saya mencuci baju di mesin cuci, itu berarti kita harus pisahkan mana baju yang terkena najis, mana yang tidak terkena najis. Karena kalau dia kita campur jadi satu di mesin cuci, berarti itu baju yang najis dengan yang tidak najis kan tercampur, berarti semua baju menjadi najis. Kalau semua baju menjadi najis, berarti cara membersihkannya adalah cara membersihkan najis. Berarti kita cuci untuk menghilangkan bau najisnya, bau ompolnya tadi, kita cuci pakai deterjen, pakai sabun cuci. Setelah kita cuci pakai sabun cuci, sudah hilang najisnya, kita buang, kita buka airnya ya, kita buang. Nah, sudah bersihkah najisnya? Belum, karena masih bersih secara ainiyah. Secara ainiyah ya, berarti harus dibersihkan yang tahap kedua, secara hukmiyah. Tapi udah wangi loh, bajunya sudah kena sabun. Iya, secara ain sudah bersih, secara ain najisnya sudah hilang. Tapi secara hukmiyah, secara hukumnya, secara fikihnya, secara syar'inya, najisnya masih ada. Maka harus dilakukan penyiraman dengan air 1 kali. Jadi bajunya harus apa namanya kalau orang dulu dicucur ya, ditutur atau dicucur 1 persatu. Di akhir bilasan. Ya, jadi harus dicucur satu-satu untuk menghilangkan najisnya. Maka supaya kita tidak repot, saya bilang tadi kita pisah dulu bekas ompol di tong yang sebelah sini, yang tidak bekas ompol di sini. Jadi anak saya juga sudah tahu, saya kalau punya 2 tong itu kalau dia bekas ompol di sebelah sini, kalau dia tidak bekas najis di sebelah sini. Nah, maka yang tidak najis kita membersihkannya tidak dicucur tidak apa-apa. Kita cukup di mesin cuci, sudah dikeringkan, sudah. Tapi untuk yang najis, setelah dicuci, setelah dibilas, dia harus dicucur 1 persatu agar hilang secara hukmiyahnya. Baik, kira-kira begitu, Bu. Cara membersihkan najis di kain, di lantai. Ini yang sering dialami ibu-ibu ya. Nah, seperti itu kira-kira, Bu, untuk najis, jenis najis, dan cara membersihkannya. Sebelum kita lanjut, saya buka sesi diskusi dulu ya. Mungkin ada fakta yang ibu-ibu mau tanya, silahkan saya tampung dulu pertanyaan.
Kita buka dulu di chat ya. Oh, ada yang lagi sakit. Semoga cepat sembuh ya, Bu. Kemudian kalau kita sholat, anak naik ke badan kita, sedangkan dia pakai pampers. Nah, ini sholat dengan anak yang pakai pampers ya. Kalau kita mau sholat, anak kita pakai pampers dalam kondisi pampersnya sudah ada isinya, bukan pampers yang baru, tapi pampers yang sudah ada isinya. Paham maksudnya, Bu? Baru, kalau masih baru kan baru ganti, belum ada najisnya. Kita sudah sholat, kita gendong, boleh kalau kita baru ganti. Walaupun nanti setelah sholat, misalnya dia buang air kecil, kita tidak tahu, nah itu di rukshoh, namanya dimaafkan. Ya, karena tadi di awal kita sholat, kita sudah ganti dan sudah kita gendong gitu. Jadi kalau kita mau membawa anak sholat dalam gendongan yang pakai pampers nih harus hati-hati. Kalau kita nggak paham, nanti sholat kita jadi membawa najis. Nah, tapi kalau kita sudah ganti pampers anak kita yang baru, kita gendong dalam sholat, boleh. Nah, bagaimana jika dia pampersnya sudah terpakai berapa jam, misalnya 1 jam. Kita lihat, dicek, ternyata ada najisnya. Maka kalau kita sholat, kita tidak boleh menggendong dia. Karena kalau kita gendong, berarti kita membawa najis dalam sholat. Kalau dia dekat-dekat kita, gimana? Namanya anak kecil tidak tahu. Itu tidak ada hukumnya bagi anak kecil. Kita yang ada hukumnya. Kita yang tahu dia membawa najis, maka tidak boleh kita gendong. Begitu ya. Kalau tadi pertanyaannya bukan digendong ya, dilendoti ya. Oh, naik ke badan. Nah, berarti kalau sempat pampersnya itu bocor, ya, atau apa tembus, naik ke badan kita dan terkena ke pakaian sholat kita, berarti kan kita tidak suci dari najis. Tapi kalau dia walaupun sudah berisi misalnya 1 jam, pampersnya bagus, mereknya Pampers misalnya ya. Jadi saya endorse nih ya, mereknya Pampers. Bukan Mami Poko, tapi Pampers yang bagus misalnya. Sehingga walaupun sudah 1 jam, walaupun dia naik ke badan kita, kering, tidak tembus. Bagaimana ya? Selama najisnya tidak lengket ke badan kita, ke pakaian kita, maka sholat kita sah, begitu ya. Tapi kalau dia tadi sudah penuh, sudah tembus, apapun mereknya tadi, terkena ke badan kita, lalu kita cium, misalnya kan dia naik ke pundak kita, di mukenah kita, lalu kan kita sholat mungkin gini, tercium bau ompol misalnya, nah berarti sudah sholatnya sudah batal, karena apa? Sudah terkena najis, pakaian yang melekat untuk sholat. Begitu. Nah, gimana Bu? Yang bertanya? Siapa nih Bu? Nurmaliana. Iya, begitu. Nah, maka Bu, penting bagi kita. Iya, ini penting bagi kita ya Bu ya. Kalau kita yang sudah paham fikih, kita harus membiasakan anak kita tidak berpampers lagi kalau usianya sudah di atas 2 tahun. Kenapa? 1, hemat biaya ya kan. Yang kedua memang ada toilet training dalam ilmu parenting. Toilet training itu berarti kita mentraining anak kita agar bisa memakai toilet sendiri. Ya, di luar negeri, di Jepang, anak yang memakai toilet training itu sedini mungkin. Tuh ada yang, kalau orang tua zaman dulu yang belum ada pampers, mereka toilet training sudah sejak berapa bulan gitu ya, sudah bisa di toilet training. Sudah bisa jalan, biasanya sudah bisa di toilet training. Nah, saya kapan men-toilet training anak saya itu ketika lepas ASI. Jadi 2 tahun. Karena kita paham tadi ya, kita ingin sholat dalam kondisi bersih, tidak bolak-balik ada najis. Jadi selama 2 tahun ASI, dari mulai 0 bulan sampai 2 tahun, saya biasanya pakaikan anak saya pampers. Tapi begitu dia lepas ASI, ya lepas ASI sudah disapi, nah maka kan saat itu saya melakukan toilet training. Biasanya 3 hari saja, Bu. Kalau saya ya, ini tergantung anaknya masing-masing. Toilet training itu bagaimana? Dia memakai sugesti. Semua orang, gitu ya kita jelaskan. Semua orang, umi, abi, kakak, nenek, tidak ada orang pakai pampers terus. Maka adik harus juga tidak pakai pampers terus. Ini sekalian ilmu parenting, sekalian ilmu fikih nih ya. Di apa? Jadi kalau sudah 2 tahun, saya biasanya begitu. Kalau sama kayak mensapi anak. Kalau sudah 2 tahun,
sudah tidak boleh nenen ya, kata Allah, kita cuma boleh 2 tahun saja. Saya mensugesti itu 6 bulan sebelum dia disapih. Jadi waktu harinya disapih, saya cukup bilang, nah hari ini sudah tiba saatnya, adik sudah tidak boleh nenen, sudah tidak ada drama itu, Bu. Biasanya saya nggak pakai bincu, nggak pakai lipstick, nggak pakai bruto wali ya, untuk memisahkan dari ASI. Karena sudah saya sugesti selama 6 bulan. Nah, sugesti toilet training juga itu dilakukan sejak anak-anak, kapan mau kita target dia mau dilepaskan dari toilet training, dari pampersnya. Jadi kita sugesti, kita bangun persepsi. Namanya itu membangun alam bawah sadar. Setiap mau tidur, setiap mau makan, setiap dia mau ASI, oleh saya ya, sebentar lagi adik tidak boleh pakai pampers lagi. Sebentar lagi adik sudah harus seperti Umi, tidak menggunakan pampers. Kadang lucu-lucu, tapi begitulah reaksi anak-anak ya. Penting bagi kita melakukan itu agar anak mengerti bahwa dia memang pampers itu alat bantu dan tidak selamanya dia boleh memakai alat bantu itu. Ya, itu tambahan dari jawaban pakai pampers ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Cara membersihkan baju di mesin cuci yang di dalamnya sudah tercampur dengan pakaian terkena najis. Membersihkannya mengisi air, dicampur dengan sabun. Setelah selesai dibuang airnya, maka pakaian tadi sudah bersih dari najis. Oh, iya, boleh. Kak, tapi begini maksud saya, Bu, kan tadi cara membersihkan najis yang mutawasitoh secara airnya kan dengan menghilangkan baunya. Untuk menghilangkan baunya itu kan perlu pakai sabun. Apakah bisa orang Islam yang memahami fikih ini, kemudian mereka waktu zaman Rasulullah belum ada sabun, itu mereka menemukan bagaimana ya caranya membersihkan najis supaya wangi ya, supaya hilang ya. Maka mereka lah orang Islam lah yang pertama menemukan sabun namanya. Sabun. Jadi justru sabun itu berasal dari Islam karena ilmuwan-ilmuwan Islam ingin menghilangkan najis agar tidak bau. Nah, itu ya. Jadi pakai sabun ya memang itu salah satu caranya. Kalau memang Ibu tidak pakai sabun lalu bisa menghilangkan baunya, tidak ada masalah. Tidak ada masalah ya. Itu. Kemudian kalau pakai di mesin cuci tadi, setelah pakai sabun dibilas langsung, satu tabung cuci itu dibilas langsung ke atas ke bawah, kan ada depan, ada atas, ada bawah ya. Kita buka saluran air, kita siram dari atas ke bawah. Apakah itu sudah masuk satu kali penyiraman? Sudah masuk. Sudah masuk, Bu. Boleh begitu caranya. Boleh satu-satu, boleh sekalian satu tabung. Tapi pastikan dia mengalir, jangan tertutup. Tertutup itu maksudnya gini, saluran air yang di bawah kita tutup, berarti kan dia tertampung airnya di tabung mesin cuci. Nah, itu berarti menyebabkan najisnya bercampur lagi. Jadi harus tercucur tadi dari atas mesin sampai airnya mengalir ke bawah. Nah, itu berarti sudah bisa. Boleh dengan 2 cara berarti ya. Membersihkan hukmiyahnya boleh satu persatu, kita cucur dengan air, boleh. Kita cucur sekalian dari atas ke bawah dengan mesin cuci, boleh. Nggak ada masalah selama tadi atas dan bawahnya terbuka ya, tidak tertutup di bawahnya. Karena dalam mesin cuci itu ada alat membuka dan menutup air ya. Jadi kalau dia dalam kondisi terbuka, kita cucur dari atas ke bawah sampai semuanya terkena, pastikan tapi semua terkena, maka berarti itu sudah termasuk membersihkan najisnya secara hukmiyah. Begitu ya, Bu Afisena. Iya. Bu Afisena. Syukron Ustazah. Ya, baik, Bu. Jadi Putri, Ustazah, Hmm. Mughalazo ini kan najis berat ya Ustazah. Jadi selama ini waktu itu pernah Ustazah saya terkena dengan air liur anjing gitu, anak-anak anjing gitu Ustazah. Jadi saya itu membersihkannya itu pakai pasir, digosok-gosok lah itu Ustazah kan sampai 7 kali. Pasirnya itu aja Ustazah dulu kan digosok, habis itu sabun lagi di 7 kali, barulah air. Nah, berarti salah lah itu Ustazah ya selama ini
saya menganggap untuk mensucikan sampai 7 kali sama itu tadi Ustazah kan. Nah, mungkin 7 kali sama berarti tadi kalau kita pahami setelah kita bersihkan dengan sabun, maka kita siram dengan air 7 kali, salah satu penyiramannya, salah satu ya, bukan ketujuhnya, salah satu dari ketujuh itu menggunakan tanah atau turab. Jadi bukan 7-7-nya, tapi salah satu. Boleh pilih yang mana? 7 kali luar biasa, Ibu. Masya Allah. Lebih saking mau kumpul. bersih. Iya, Ustazah ya. Iya. Syukran Ustazah. Ya, Ibu. Jadi boleh di awal, kalau saya memilih gini ya, sekali saya siram, 2 kali saya siram, nah biasanya saya di tengah-tengah pakai turupnya. Tapi alhamdulillah saya belum pernah, janganlah ya, belum pernah terkena anjing atau ini ya. Tapi menurut logika saya saja, kan boleh memilih. Kalau saya boleh memilih, saya pilih di tengah. Jadi di awal sudah tersiram, di akhir juga sudah bersih. Karena apa? Karena disiram lagi dengan air. Jadi yang ketujuh pakai tanah, kalau yang ketujuh pakai tanah kan tanahnya masih ada. Berarti perlu kita siram lagi, bisa jadi 8 penyiramannya. Tapi kalau kita ambil di tengah, terakhir sudah disiram, berarti sudah bersih. Begitu. Itu Nah, tips saya. ya. Ya. Ini Ustazah. Jadi di sini nih ada toko barang antik gitu Ustazah kan. Jadi barang-barang apa jual beli barang-barang second lah gitu Ustazah. Jadi barang-barang itu masih bagus gitu kan kayak pernak-pernik gitu. Nah, jadi ada teman di sini Ustazah dia membeli barang itu. Nah, jadi saya bilang itu hati-hati Bu gitu kan. Karena yang jual ini kan non muslim gitu. Jadi nggak tahu apakah itu barang dulu bekas di sama yang non muslim atau gimana. Nah, jadi dia akhirnya nggak jadi beli Ustazah. Karena saya bilang gitu kan, dikhawatirkan itu ada najisnya mungkin. Padahal memang sudah kering Ustazah kan tempat kayak tempat-tempat apa gitu. Memang banyak di sini dekat rumah saya ini Ustazah gitu lengkap gitu kan. Jadi kalau yang nggak paham, nah itu gimana itu Ustazah hukumnya gitu. Kita membeli barang antik itu. Dalam fikih, Bu, yang harus kita yakinkan bahwa yang persepsi kita, misalnya begini ya, kalau saya merasa ini najis, 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 itu meragukan. Berarti kalau itu meragukan kita, berarti hukumnya bagi kita najis. Nah, tapi kalau kita ini bersih, tidak najis, boleh saya pakai, boleh saya duduk, silakan. Misalnya kita duduk di namu di rumah orang yang punya anak kecil, lalu kita disuruh duduk di karpet misalnya. Kira-kira ini bekas empol nggak ya? Aku duduk di sini, kira-kira najis nggak ya? Nah, dugaan-dugaan begitulah yang yuwas wisufi tadi juga ya. Kalau kita ragu, ya berarti bagi kita yang ragu tadi hukumnya berarti najis. Nah, gitu saja. Tapi kalau kita yakin, kering kok, kucium bajuku yang bekas duduk, nggak ada bau ompol, apa yang najis ini bersih. Tapi itu dengan dugaan kuat kita ya. Tapi kalau misalnya kita duduk di karpet, lalu basah, kita pegang, basah. Kok basah ya? Oh mungkin air tumpah, kita berpersepsi kan. Terus kita cium, ternyata bau pipis. Loh, itu nggak bisa gini, udahlah aku persepsi yakin ini bukan najis. Nah, nggak boleh, nggak bisa. Lawang secara fakta sudah kita cium bau ompol, berarti itu beneran najis gitu loh maksud saya. Nah, jadi dalam Islam tuh mana yang Ibu pikirkan, itulah yang menjadi hukum bagi kita. Begitu pula. Terus ini misalnya ada serangga, nyamuk. Kita najis lah itu ya daerah nyamuk. Misalnya. Jadi kita merasa khawatir, ini najis, bagaimana ini tidak hilang, bagaimana ini. Nah, kalau kita khawatir ya berarti bagi kita najis. Tapi kalau kita yakin ini tidak najis, ya sudah tidak ada masalah. Itu bagi dalam Islam pun ada najis yang diruksah, yang kasat mata. Kalau setiap kotoran itu najis berarti misalnya mohon maaf di rambut ada kutu. Kutunya pipis gimana? Misalnya ya ada apalagi di rambut, ada di badan kita. Kutunya buang air besar gimana? Najis lah di rambut kita gitu ya misalnya. Nah, emang kita lihat kutunya buang air. Jadi itu termasuk ruksah. Itu ada lagi pertanyaan lucu, Bu. Pertanyaan Ibu tadi kan masih logika ya. Ada lagi lucunya kan kita nggak boleh babi ya. Gimana kalau kita lewat pancur batu ya? Ini ada sejumlah orang bertanya. Lewat pancur batu itu
Pernah kan kepancur batu ibu-ibu kan? Kan ada tuh yang dipanggang-panggang tuh kan. Terciumlah kita aroma babi itu misalnya. Ya Allah, saya bilang. Isam juga enggak, itulah Isam itu mudah dan tidak menyulitkan. Jangan disulit-sulitkan ya. Tapi juga jangan dimudah-mudahkan. Artinya kalau kita sudah menutup hidung, walaupun kecium harumnya, ya Allah itu sudahlah dimaafkan. Jangan juga dirasa, nikmat sekali ternyata saya hiruplah dalam-dalam. Itu baru dia kan ya. Tapi kalau dia sekedar hanya lewat, lalu ternyata terpapasan ada asapnya, sudah kita tutup saja. Sudah insya Allah itu itu termasuk debu atau asap yang ruksoh tidak najis. Gitu. Itu mungkin sebagai mafhum ya bagi ibu-ibu. Ada lagi Bu tentang najis? Sudah kita cukupkan? Ya, baik kita masuk sekarang pembahasan bab baru tentang haid nifas. Nah, ini pembahasan khusus wanita lagi. Baik ibu-ibu, kita bahas sekarang darah, fikih darah pada wanita ya. Nah, di kitab ini fikih darahnya hanya dalam perkara haid dan nifas. Padahal ada darah satu lagi yang namanya istihadah. Jadi dalam Islam, dalam fikihnya, darah yang keluar dari farji wanita itu ada yang disebut darah haid, ada yang disebut darah nifas, dan ada yang disebut sebagai darah istihadah. Nah, kita bahas dulu satu persatu dari haid ya, Bu. Nah, dalam mazhab Syafi'iyah, haid itu tidak terikat dengan darah yang keluar, tapi terikat dengan waktu. Perhatikan, Bu. Jadi, tidak setiap darah yang keluar disebut haid, tidak semua waktu yang tidak keluar darah tidak disebut haid. Karena dia tidak terikat dengan darah yang keluar, tapi terikat dengan waktu. Coba dipahami ya. Ada mazhab lain menganggap haid itu pokoknya setiap keluar darah haid. Setiap keluar darah disebut haid. Berhenti darahnya bukan haid. Suci. Keluar lagi darahnya disebut haid. Nah, maka kalau di mazhab Syafi'i, haid itu tidak hanya terikat pada darah yang keluar, tapi terikat pada waktu. Ada 4 waktu haid yang terikat dengan waktu haid. Yang pertama, di sini tidak ada ya, saya tambahkan ya Bu. Waktu mungkin haid itu adalah keluar pada usia minimal 9 tahun Komariah. Bukan tahun Masehi, tapi tahun Komariah. 9 tahun Komariah takriban ya. Mendekati 10 atau 15 hari kurang lebih, itu boleh. Jadi kalau andaikan ada anak perempuan usia 8 tahun, lalu dia bilang dia mengeluarkan darah, apakah dia haid? Tidak. Karena satu, syarat waktu haid 9 tahun tidak terpenuhi. Nah, yang kedua, ini ada di kitab. Aqallul haidi yaumun wa lailatun. Nah, waktu haid itu dilihat dari waktu yang paling sedikit. Waktu yang paling sedikit haid, darah yang keluar disebut darah haid jika keluarnya minimal yauman walailatun ya. Yaumun walailatun, 1 hari dan 1 malam. Berarti kalau kita kalkulasi 1 hari 12 jam, 1 malam 12 jam berarti 24 jam. Maka kalau darah yang keluar dalam Syafi'iyah tidak sampai 24 jam, walaupun kita keluar darah tidak dihukumi sebagai darah haid. Misalnya kita keluar bercak saja, ditunggu tidak keluar lagi. Besoknya ditunggu tidak keluar lagi. Nah, maka itu tidak dihukumi haid. Dia akan dihukumi haid kalau minimal darah yang keluar 24 jam. Bagaimana jika ini siang keluar, setelah mandi sore ganti pembalut, ternyata sepanjang malam tidak keluar, lalu siangnya pas pagi keluar lagi, sampai siang. Lalu malamnya kalau mandi ganti pembalut, pembalutnya bersih lagi. Bagaimana hukumnya? Nah, berarti dikalkulasi, ditambah. Misalnya ya, tanggal 1 keluar 10 jam, tanggal 2 keluar 10 jam. Hitungan kasar ya, Bu. Siang tadi itu dianggaplah 12 atau 10 jam. Kita hitung saja 10 memudahkan. Tanggal 1 tadi keluar 10 jam, tanggal 2 keluar 10 jam, tanggal 3 keluar 10 jam. Kalau di total hari 1, 2, 3 berapa jam? 30 jam.
Memenuhi tidak syarat haid, memenuhi. Jadi, walaupun siangnya keluar, malamnya tidak keluar, tapi 10 jam hari pertama, ditambah 10 jam hari kedua, ditambah 10 jam hari ketiga, jumlahnya 30, maka berarti terpenuhilah syarat darah haid yang keluar minimal 24 jam. Jadi 24 jam yang dimaksud bukan pada satu hari. Jadi kalau kita keluar bercak, kita tunggu 24 jam, tidak ada keluar apa-apa, baru itu tidak disebut darah haid. Tapi kalau misalnya kita tunggu 24 jam, ternyata ada keluar lagi, kita tunggu dulu sampai 24 jam berikutnya. Kalau ternyata darahnya ada yang keluar dan dihitung sampai 24 jam, baru kita hukumi darah haid. Ini agak-agak repot bagi orang yang pertama kali haid biasanya. Nanti kalau kita bahasa di fikih disebutlah mubtada'ah, orang yang pertama kali haid. Baik, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, waktu haid itu ghalibuhu sittun wa sab'un. Ini tidak termasuk ini ya. Dominannya atau umumnya orang haid itu biasanya 6 atau 7 hari. Wa aksaruhu, nah ini yang ketiga. Paling banyak, paling lama waktu haid itu adalah khamsata asyara yauman bilayaliha. 15 hari dengan malam-malamnya. Nah, itu syarat yang ketiga. Darah yang keluar paling banyak 15 hari. Berarti kalau kita terus-menerus mengeluarkan darah sampai hari ke-16, itu berarti tidak dihukumi semuanya haid. Ada yang dihukumi haid, ada yang dihukumi istihadah. Begitu ya, Bu ya. Jadi kalau kita haid sudah lebih dari 15 hari, keluar darah lebih dari 15 hari, jangan berdiam diri lalu menganggap kita haid saja semuanya. Tidak. Harus kita catat tanggal keluar darah kita tanggal berapa, sudah tanggal segini kok belum habis-habis. Kita santai saja, tidak sholat, tidak puasa. Padahal haid itu najis dan istihadah itu suci. Berarti kalaupun kita keluar darah, dalam kondisi istihadah, kita tetap wajib puasa dan wajib sholat sebagai orang yang daimul hadas. Yang kita sudah bahas waktu kita membahas tentang bersuci. Nah, terakhir yang keempat, syarat haid adalah dari waktu suci. Aqallut tuhri, masa suci paling sedikit bainal haidota ini, di antara dua haid adalah khamsata asyara yauman, 15 hari. Berarti masa suci itu kalau kita selesai haid bulan ini, lalu kita mandi wajib, dari haid terakhir ke haid bulan berikutnya itu paling sedikit 15 hari. Berarti kalau kita baru siap mandi, 10 hari berikutnya kita keluar darah, dihukumi haid tidak, karena masih 10 hari. Dia minimalnya 15 hari, jadi harus dihitung. Jadi kita harus terbiasa menghitung, mempunyai kalender untuk mencatat waktu haid kita. Dilingkari gitu ya, Bu ya. Tanggal berapa kita haid? Tanggal 1 sampai 7 misalnya. Berarti kalau kita tanggal 7 sudah selesai haid, berarti haid yang haid yang datang berikutnya paling sedikit kan 15 hari. Tambahkan saja tanggal 7 tambah 15. Berapa? 22. Berarti paling sedikit kita akan datang haid itu tanggal 22. Berarti kalau kurang dari tanggal 22, walaupun keluar darah, tidak dihukumi haid. Saya ulang ya, Bu ya. Coba kita pahami, dalam Syafi'i, haid itu dihitung atau dinilai haid dari waktunya, bukan dari darah yang keluar saja. Kapan waktunya terpenuhi baru disebut haid? Jika memenuhi 4 waktu atau 4 syarat. Pertama, waktunya tadi minimal 9 tahun, paling sedikit darah yang keluar 24 jam, paling banyak darah yang keluar 15 hari, kemudian masa suci paling sedikit 15 hari. Paling sedikit ya, 15 hari. Nah, kalau ini terpenuhi 4 syarat, barulah kita dihukumi sebagai haid. Begitu. Saya kasih contoh ya, Bu. Sebentar saya ambil kalender ya. Sebentar ya.
Ya, baik, Bu. Coba Bu perhatikan. Contoh pertama ya. Contoh kasus pertama. Ibu nampak nggak kalendernya? Salah Ibu kalau nggak nampak kalendernya, Ibu catat sendiri aja ya. Saya catat di sini, Ibu catat di tempat Ibu. Contoh pertama. Jika seorang perempuan mengeluarkan darah tanggal 1. Tanggal 1 mengeluarkan darah. Ya. Kemudian tanggal 2 mengeluarkan darah. Tanggal 3 mengeluarkan darah. Tanggal 4 berhenti. Tidak ada darah yang keluar. Tanggal 5 berhenti, bersih. Tidak ada darah yang keluar. Tanggal 6 bersih. Tanggal 7 keluar lagi darah. Tanggal 8 keluar lagi darah. Tanggal 9 bersih. Seterusnya bersih sampai berikutnya. Nah, pertanyaan saya, yang mana saja yang dihukumi haid dan mana yang tidak dihukumi haid? Coba. Saya ulang ya. Tanggal 1 keluar darah, tanggal 2 keluar darah, tanggal 3 keluar darah. Tanggal 4 berhenti, tanggal 5 berhenti, tanggal 6 berhenti. Tanggal 7 keluar darah, tanggal 8 keluar darah, tanggal 9 berhenti, seterusnya. Coba Ibu, yang mana yang mau jawab silahkan. Saya coba dulu, nanti baru saya koreksi. Biar bisa hukumi, ini aku haid atau tidak ya. Yang mana yang haid, mana yang bukan. Silahkan Ibu yang mau coba. Siapa yang mau jawab dulu? Ada, Ibu? Biar nggak ngantuk juga. Coba dihitung, Bu. Bu Ainun. Bu Ainun aja yang disuruh ya. Silakan, Bu. Gimana? Coba-coba ya. Ya, memang dicoba namanya belajar. Eh, Dia syarat terikat haid itu ada 4. Ada jika dia 1 hari 1 malam haid, keluar darahnya dalam 24 jam, itu terikat namanya haid. Jadi kalau dari tanggal 1 sampai tanggal 3 keluar, kemudian di tanggal 4 tadi ya kan Ustazah, tanggal 4 berhenti, tanggal 5-nya berhenti gitu kan, tanggal 6-nya juga berhenti ya. Iya, betul. Tanggal 7 keluar lagi. Tanggal 8 keluar. Baru 9 bersih, seterusnya. Itu soalnya. Pertanyaan. Yang mana? 4, 5, 6, 7 itu berhenti ya kan? 4, 5, 6 saja berhenti. 7 keluar lagi, 8 keluar lagi. Tapi itu dia belum 15 hari. Iya. Namanya 15 hari dianya. Iya, jadi yang mana yang haid, Bu? Jadi kalau umpamanya kalau saya pribadi waktu dulu itu dibuatnya ya kalau sudah berhenti dalam 24 jam itu sudah berhenti, saya mandi wajib gitu. Mandi wajib kan. Oh, kemudian dalam tenggang waktu itu hari ke-8-nya umpamanya haid lagi, terus saya berpikir saya kok masih haid gitu. Tapi dia dalam 15 hari, tapi ada kebingungan saya kita kan di 15 hari itu kan masih kategori haid gitu. Atau dia ditunggu kalau pemahaman saya saat ini kita tunggu aja sampai 15 hari. Setelah 15 hari itu baru namanya benar-benar bersih gitu. Setelah 15 hari itu bukan haid. Ini dari tanggal 9 sampai tanggal 15 sudah bersih, tidak ada darah. Tadi cuma darah tanggal 1, 2, 3. Pertanyaannya loh, ini loh yang perlu jawaban. Pertanyaannya di tanggal 4 itu kan, 4, 5, 6 itu apakah darah haid gitu? Bukan, di tanggal mana saja yang kita hukumi haid. Di tanggal mana saja yang hukumnya haid. Bukan pertanyaannya 4, 5, 6, bukan. Di mana yang saja yang haid? Di tanggal berapa? Di tanggal 1, 2, 3 yang haid, tanggal 4 kan sudah berhenti. Jadi 4, 5, 6 tidak haid. Haid karena sudah berhenti. Yang 1, 2, 3 saja. Yang 7, 8 yang keluar lagi darah bagaimana? Itu haid lagi.
Itu haid lagi. Oke. Kalau begitu jawaban Ibu, ini saya tampung dulu. Silahkan ada lagi satu lagi, saya mau tahu jawabannya. Kira-kira kalau Ibu mengalami kasus begini, tanggal 1, 2, 3 keluar darah, 4, 5, 6 bersih, 7, 8 keluar darah, 9 sampai seterusnya bersih, yang mana yang haid? Bu Yusniati bilang 1, 2, 3 haid, selebihnya Kalau saya bilang kayak gini, maksud saya, bilangkan maksudnya di tanggal 1, 2, 3 itu kan haid. Baru 4, 5, 6 itu tidak haid. 7, 8 itu haid lagi, kan gitu kan. ya. Nah, jadi di 7, artinya di 4, 5, 6 itu kita masih dalam kategori menunggu saja, itu haid lah hitungannya. Meskipun dia tidak haid, karena tenggang waktunya itu ada 15 hari gitu loh maksud saya tadi. Dihitung haid meskipun dia tidak haid. Iya gitu, karena dia belum nyampe 15 hari gitu loh maksudnya. Gimana bahasanya itu? Kayak mana lah itu ya? Maksud saya karena artinya kategori haid itu kan dia maksimal tuh di 15 hari. Meskipun dia belum sampai 15 hari, ada terhenti, kita dalam masa penungguan itu tetap dikatakan haid gitu loh. Oke. Nah, Iya, gitu. saya sudah mengerti, Bu. Ini Iya. saya mau, ini kata Bu Hilda, saya tengok dulu yang lain ya. Ya. 1, 2, 3, 4, 7, 8 terhitung haid. Berarti yang 5, 6 tidak terhitung haid maksud Ibu ya. Baik ya, Bu. Tapi dalam kategori masih dalam tidak haid, apa dalam kategori apa ya haid? Itu gimana Bu, tuh? hukumnya itu cuma 2 loh, Bu. Dihukumi haid dan dihukumi suci. Tidak ada masa menunggu. Ya maksud saya kategorinya haid karena dia dalam masa belum sampai 15 hari gitu. Ini kan pasti saja. Berarti pastinya 4, 5, 6 itu dihukumi apa? Haid karena dia belum haid. Oke, kita jawab. Sekarang saya jawab. Kan tadi contoh soal. Kapan lagi ngerjain ibu-ibu ini menjawab soal ya kan? Nah, jadi Bu, kalau tadi jawaban Ibu 1, 2, 3 keluar darah haid, Ibu hukumi haid. Gini ya, keluar darah dihukumi haid, keluar darah tidak dihukumi haid. Itu bahasanya. 1, 2, 3, Ibu tadi bilang keluar darah haid, 4, 5, 6 bukan haid, 7, 8 itu haid, maka berarti Bu, ingat tadi syarat haid itu masa suci dari satu haid ke haid berikutnya minimal 15 hari. Sedangkan itu masa sucinya atau tidak keluarnya darah baru 3 hari. Itu nggak bisa dihukumi 1, 2, 3 haid, 7, 8 haid, 4, 5, 6 suci tidak bisa karena masih 3 hari. Nah, maka bagaimana cara menghitungnya? Berarti kalau kasus pada kita begini, 1, 2, 3 kita hukumi haid karena lebih dari 24 jam, di tanggal 4 itu bersih, lalu kita mandi, sudah 24 jam kita tunggu, tanggal 5 juga bersih, sudah kita tunggu, tanggal 6 juga sudah kita tunggu, tanggal 7 keluar darah. Kan tidak mungkin kita menunggu 3 hari. Pasti kita sudah mandi di tanggal segitu. Nah, namun karena tanggal 7 keluar darah, tanggal 8 keluar lagi darah, maka ibu yang beranggapan atau kita yang menduga di tanggal 4, 5, 6 itu kita suci, ternyata kita masih dalam masa haid. Maka, misalnya itu bulan Ramadan, lalu kita tidak berpuasa Ramadan, kita harus mengganti puasa. Kemudian, sholat yang kita tinggalkan karena kita menduga kita haid, ternyata tidak dalam masa haid, maka sholatnya harus kita qadha. Paham maksudnya, Bu? Disinilah ada hukum qadha. Jadi qadha sholat itu bukan karena kita meninggalkan secara sengaja, tapi karena ada hukum ini. Kita menduga itu haid, ternyata kita menduga itu suci, ternyata itu haid. Nah, maka dalam kasus ini harus kita qadha. Bagaimana mengqadha sholat? Tapi tidak ada qadha sholat, Ustazah. Benar. Bagi orang yang sengaja meninggalkan. Kita tadi tidak sengaja meninggalkan. Kita tadi beranggapan, bukan mengqadha sholat, salah ya, Bu. Sholat yang kita kerjakan di masa itu dianggap batal. Dianggap batal karena apa? Karena kita ternyata dalam masa haid walaupun darah tidak keluar. Begitu ya. Kenapa begitu Ustazah? Nih pahami tadi.
haid itu minimal 24 jam terpenuhi, maksimal 15 hari masih terpenuhi, dan masa suci 15 hari. Kalau tanggal 4-nya suci kan harusnya 15 hari kemudian baru haid lagi. Tapi tanggal 7 sudah keluar, berarti hukumnya tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semuanya hukumnya haid. Dihukumi haid. Yang tadi tidak keluar darah bagaimana? Dia terhitung masa haid walaupun tidak keluar darah. Karena dia berada di masa atau di waktu haid. Begitu. Bisa, Bu? Paham? Berarti Ustazah di masa haid yang 4, 5, 6 ini kan berhenti bersih. Ketika kita misalkan sholat, berarti itulah yang dikodo itu ya Ustazah ya? Kalau kita sholat berarti dianggap batal. Oh ya, itu yang dianggap batal. Oh, berarti Kalau kita puasa di hari itu di bulan Ramadan, kan karena kita sudah bersih, kita udah mandi, kita puasa. Itu dianggap batal. Berarti harus diqodho puasanya, bukan sholatnya. Kalau sholat waktu suci memang harus sholat ya, dianggap batal. Begitu. Sudah, kita masuk contoh soal kedua. Boleh, Bu? call friend ya Ustazah, call friend nanti ya. Boleh. Nah, ini soal kedua. Saya buat ya, ibu-ibu ya. Paham, alhamdulillah. Coba sekarang dicatat lagi soalnya. Kembali tanggal 1 ya. Tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 keluar darah ya. Kemudian 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 keluar darah. 11 bersih, 12 bersih, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 bersih, 26 bersih, 27 bersih, 28 bersih. 29 keluar lagi darah, 30 keluar darah, 31 keluar darah, tanggal 1 keluar darah, tanggal 2 keluar darah. Bulan berikutnya. Nah, ini gampang. Pertanyaannya, bagaimana kita menghukumi kasus ini? Gampang ini, Bu. Saya nyoba lagi. Tadi Yang lain gagal. dulu. Tadi gagal ya. Yang lain dulu. Coba kita tanya dulu nanti Bu Ainun, dia pintar sendiri. Nah, coba saya mau tanya yang lain. Bentar ya Bu Ainun, kalau nggak ada baru Ibu. Tunjuk aja Ustazah. Tunjuk. Siapa ya? Bu Afisena lah coba, Bu. Bu Afisena ini namanya Afisena atau nama anak sih? Nama saya Ustazah. Ya Allah, silakan Bu. Bagaimana hukumnya? Ya. Tadi tanggal 1 sampai 10 haid ya, Bu ya? Keluar darah. Iya, afwan, keluar darah. 1 sampai tanggal 10. 11, Sampai 12, 8, sampai 28 tidak keluar darah. sampai 29, 28. nah, 29, 30, 31, tanggal 1 sampai tanggal 2 keluar darah. Nah, mana yang hukumnya haid, mana yang bukan haid? Tanggal 1 sampai 10 haid Ustazah. Alasannya? Alasannya sebab lebih dari 24 jam, lebih dari 24 jam dan darah dan darah keluar lebih dari 24 jam. Lalu setelah tanggal 28 tadi saja ya bersihnya. Misalnya dari tanggal 11 sampai tanggal 28. Iya. Itu suci ya Ustazah? Ya, Ibu, kita hukum suci. Oke, kemudian yang 29 sampai tanggal 2. Bila ada. Yang 29, 30, 31, 2. Itu maksudnya dari tanggal 2 itu selesai haidnya Ustazah, selesai keluar darahnya. Selesai, ini kasusnya selesai. 4 hari ya Ustazah, itu haid Ustazah. Itu haid juga dihukumi, oke. Karena Ya. karena
karena lebih dari 10 jam. Jadi tadi ya Allah, tadi dari penjelasan saja jika satu hari di keluar darah selama 10 jam, hari berikutnya 10 jam, lalu hari berikutnya lagi 10 jam, maka itu sudah dikatakan haid gitu-gitu saja. Baik. Terima kasih Bu Afisena. Ini dijawab juga oleh Bu Isniati di kolom chat ya. 1 sampai 10 haid, selebihnya bersih. 29 seterusnya haid lagi. Oke. Nah, Bu Ainun apa? Cobalah. Sama atau sudah beda? Beda. Saya Beda. Beda nih. saya menghitung, saya gini aja tadi ngitungnya, kan ada duanya caranya. Haid atau tidak haid atau suci gitu kan. Jadi saya menghitungnya dari tanggal 1 sampai tanggal 15, paling lama kan 15, ya udah itu haid. Selebihnya darah istiadoh. Jadi kita udah di 16 itu ya sudah suci, kita sudah seperti biasa seperti itu. Oh gitu. Baik. Kalau lagi namanya belajar ya. Tidak apa-apa, Bu. Ini Masya Allah nih. Nggak apa-apa. Itu kan menunjukkan Ibu mengerti dengan apa yang disampaikan. Nah, baik. Kita jawab ya, Bu. Yes, tadi ingat saja syarat haid ya. Waktunya minimal 24 jam, paling banyak 15 hari, lalu masa suci. Jadi kalau ada soal begini, Ibu hitung tadi tanggal 1-10 itu keluar darah. 11 sampai 28 suci. Ibu hitung saja tanggal 11 sampai 28 ada 15 hari tidak? Ada ya, itu lebih dari 15 hari, itu 18 hari, Bu. Berarti kalau dia sudah 18 hari, dia memenuhi syarat masa suci. Karena masa suci dari satu haid ke haid berikutnya minimal 15 hari, berarti kalau 18 hari dia memenuhi syarat masa suci. Nah, maka darah yang keluar di tanggal 29 itu adalah haid berikutnya. Berarti hukumnya tanggal 1 sampai 10 dihukumi haid, tanggal 11 sampai 28 dihukumi suci atau masa suci, 29 sampai tanggal 2 itu kembali haid yang berikutnya. Baik, nah kasus kalau tadi jawaban Bu Ainun itu kalau misalnya keluar darahnya lagi itu tidak dalam masa suci. Misalnya seharusnya tanggal 25 ya, tadi kalau tanggal 10 itu keluar darah, 11 bersih, tanggal 25 paling sedikit dia keluar darah. Selesai masa sucinya tanggal 25. Misalnya dia keluar darah di tanggal 22. Belum sampai tanggal 25. Masih 13 hari atau 12 hari masa sucinya. Nah, itu beda lagi hukumnya. Begitu. Coba kalau kita ganti soalnya ya. Coba pahami ya, Bu ya. Iya, ganti lagi Ustazah. Sebentar Ustazah. Karena gini, maksudnya itu tanggal kan tadi kan tanggal 1 sampai tanggal 10, terus 11, 12, 13, ada tanggal tuh sampai 29 umpamanya. Kenapa nggak menghitung di tanggal yang bersih itu masa yang di tanggal 13, 14 walaupun dia bersih tapi kan hitungannya sudah 15 hari gitu loh kalau di tanggal 15-nya. Apa hitungannya tadi sampai tanggal 29 gitu. Tidak. Kalau misalnya dia keluar darah lagi di tanggal 15, misalnya tanggal 1, 10 keluar darah, 11, 13 bersih, 14, 15 keluar darah, maka itu hukumnya semua masa haid. Tapi tadi dia di tanggal 11 tidak ada keluar darah, lewat sudah 15 hari. Sudah hitungan tanggal 15 tidak ada darah lagi yang keluar. Tanggal 16 tidak ada darah yang keluar. Artinya berarti masa haid paling banyak 15 hari itu kayak kita menghitung nifas kemarin, Bu. Kalau kita misalnya nifas itu paling banyak 40 hari. Apa harus sampai 40 hari baru disebut selesai nifas? Tidak. Kalau darahnya berhenti sebelum 40 hari, nifasnya berarti disebut berhenti sebelum 40 hari. Sama kayak haid. Haidnya paling banyak 15 hari, lalu darah berhenti di hari ke-10, ya berarti tidak dihukumi haid. Kenapa yang soal pertama tadi semuanya dihukumi haid? Karena dia masih dalam rentang 15 hari dan ada masa kosong 3 hari.
masa kosong 3 hari, tapi setelahnya ada darah yang keluar. Kalau ini rentang masa tidak keluar darah itu tidak ada kurang dari 15 hari. Begitu maksud saya, paham nggak? Jadi artinya menghitungnya itu menghitung darah yang keluar berarti ya kan? Tetap Menghitung ulang. menghitung. Betul, tetap menghitung darah yang keluar. Kalau ada yang kosong tadi terputus, itu berarti awal dan akhirnya tetap ada darah yang keluar. Meskipun artinya dalam 1 bulan itu kan tanggalnya kan tadi kan berjauhan tuh tanggalnya, bukan tanggalnya dihitung ya kan? Berarti. Yang Iya, itu adalah darah yang keluar selama 15 hari gitu. Berarti iya, pulangnya. betul. Iya, dia melihat pada darah yang keluar. Nah, kalau berada di antara waktu darah yang keluar, di antara darah yang keluar, tanggal 1 sampai 10 tadi darah yang keluar itu, di tengah-tengahnya ada yang terputus. Di tengah-tengah waktu itu ada yang terputus, walaupun sampai 3 hari terputusnya, walau sampai 5 hari terputusnya, tapi tanggal 1 keluar darah tadi, tanggal 10 keluar darah, ditutup gitu ya, keluar darah, awal dan akhirnya ada keluar darah, maka tengah-tengahnya kosong itu tetap dihukumi haid. Paham maksudnya, Bu? Jadi tetap Agak repot mikirinnya nih. agak repot ya, bahasa saya kayak mana ya? Coba sekali lagi Ustazah latihan, jadi biar ini Iya, cobalah. tergambarkan, terbayangkan ini. Karena gini, tadi asumsi saya itu tanggal, karena Ustazah kan bilangnya tadi kan tanggal 1. Jadi bayangan saya tadi ya hitung aja dari angka 1 sampai tanggal 15-nya. Meskipun itu ada waktu kosong, itu tadi asumsi saya gitu. Nggak Iya, hitung tanggalnya, Bu. tanggal keluar. Kalau dia dihitung 15 hari, berarti tanggal 15 itu harus ada darah yang keluar. Tapi faktanya di soal nomor 2 tidak ada darah yang keluar. Darah yang keluar cuma sampai tanggal 10. Paham? Iya, benar tadi. Tapi Oke. karena saya menganggap itu sudah 15 hari, itu tadi bayangan saya sudah 15 hari, nggak usah lagi dihitung. Ternyata sekarang saya memahami berarti darah yang keluar ya berarti ya Ustazah, meskipun nggak. Nah, Coba kita soal satu lagi. lanjut. Nanti tambah ribet ini ya. Ini yang mudah saja dulu, yang mudah ya. Coba ya, ini yang mudah, yang biasa kita kerjakan. Tanggal 1 sampai tanggal 7 keluar darah. Iya, Bu. 1 sampai 7 keluar darah. Sudah. Kemudian 8 bersih, 9 bersih, 10 bersih, seterusnya sampai tanggal 28 bersih. Tanggal 29 keluar darah, 30 keluar darah, 31 keluar darah, 1 keluar darah, 2 keluar darah, 3 keluar darah, 4 keluar darah. Oke. Saya ulang, tanggal 1 sampai 7 keluar darah, 8 bersih sampai 28, 29 keluar darah sampai 4. Ini lebih mudah. Yang mana yang hukumnya, Bu? Haid dan mana yang tidak haid? Coba Bu Yuni dulu. Bu Yuni sudah on kameranya ya. Silakan. Coba Bu Yuni. Ya, Ustazah. Dari 1 sampai 7 ya, keluar darah itu haid. 8 bersih. Nah, dihitung dari 7 sampai tanggal 28 itu ada 15 hari enggak dari itu berarti masa suci. Nah, baru tanggal 29 ini keluar lagi haid gitu ya. Iya. Cuma saya benar kata Bu Ainun, saya masih pusing nih yang soal nomor 2 tadi. Itu tetap pertanyaannya apa diulang lagi atau akhirnya itu apa istihadoh atau gimana gitu loh. Itu masih kurang clear juga sama kayak Bu Ainun. Cuma kalau yang ini soal yang ketiga ini udah jelas sih. Ya, jelas ya. Oke, kalau soal nomor 3 dulu saya ini ya. Ada yang beda dari jawaban Bu Yuni? Sepakat semua? Sepakat ya. Oke. Ya, Bu Asma juga sudah menjawab ya di chat ya. 1 sampai 7 haid benar. 8 sampai 28 suci, 29 sampai 4 itu suci. Haid. Benar ya, dihukumi haid. Nah, itu insya Allah paham. Tadi kita kembali ke soal nomor 2. Nah, Ibu, supaya tidak pusing begini. Kalau dia keluar darah
tanpa ada jeda, tanpa terputus, tanpa ada waktu kosong, Ibu cukup perhatikan darah yang berhenti kapan. Sudah. Mau kurang 15 hari, ya, mau dia 10 hari, 7 hari, dia sudah berhenti. Tidak ada lagi. Lalu masa suci terus, Ibu tidak perlu menghitung sampai waktu haid 15 hari. Beda sama soal nomor 1. Soal nomor 1 tadi, dia hanya 8 hari. 8 hari ya. Berarti masih dalam rentang 15 hari. Lalu di antara 8 hari tadi, 4, 5, 6-nya terjeda. Bahasanya, terputus. Namanya terjeda itu paham nggak maksudnya, Bu? Terjeda akhirnya mau keluar lagi. Akan keluar lagi. Tapi dia terjeda mungkin pengaruh hormon dan sejenisnya. Nah, tapi kalau soal nomor 2 tadi tidak ada jeda. Darah yang keluar, dia keluar terus dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Tidak perlu kita pusingkan di mana kenapa kita tidak menghitungnya 15 hari seperti contoh soal nomor 1 yang ada jeda lalu kita hukumi semuanya haid. Karena ada awalnya di tanggal 1, 2, 3, lalu ada akhirnya 7, 8. Awal akhirnya keluar darah. Kalau Ibu hitung yang soal nomor 2 tadi 1 sampai 10 keluar darah, lalu 11 sampai 15 itu tidak keluar darah, Ibu hukumi haid, darah yang mana yang menutupnya? Darah yang mana yang menutupnya? Tidak ada darah yang menutupnya di tanggal 15. Begitu. Tidak ada kan? Karena tadi soal nomor 2, 11 sampai 28 sudah bersih. Tidak ada darah yang keluar. Paham ya, Bu ya? Kecuali ada darah lagi yang keluar di tanggal 15 sama tanggal 16. Berarti bisa dihukumi tanggal 1 sampai 15 haid semua. Bisa, karena apa? Karena ada darah yang menutupnya lagi di tanggal 15. Tapi dari soal nomor 2, tidak ada darah yang keluar lagi. Tidak ada darah yang terjeda. Tidak ada darah yang terputus. Dalam rentang 15 hari. Gimana? Setelah dijelaskan, paham atau tambah bingung? Sudah, Bu? Ustazah, saya kasih apa dulu pemikiran mana tuh salah juga pemikirannya ini lagi. Coba. Ini. Jadi artinya kalau masa jeda itu ada di 15 hari, itu kita anggap itu udah masa suci berarti ya kan? Masa jeda di 15 hari berarti masa haid. Iya kan dia kalau dia yang keempat itu kan juga masa suci itu bisa juga 15 hari paling sedikit. Iya benar, paling sedikit 15 hari. Soal nomor 4 tadi, 1 sampai 7 keluar darah. Yang masih Haid. di nomor 2 yang masih. Nomor 2, yang mana yang Ibu anggap gimana? Menghitungnya itu maksudnya maksudnya gimana ya? Ini karena nggak paham, mau bertanya pun nggak paham apa yang mau ditanyakan ini. Cuman kayaknya nggak nge saja gitu. Karena nggak paham itu bertanya. Buat Gimana soal ya? aja lagi, Ustazah. Gimana? Buat soal aja lagi, Ustazah, biar makin ini. Ya, nomor 2-nya saja tadi, di nomor 2 itu yang nggak puasnya menjawab pertanyaannya ini. Apanya? Ya, sebelum saya jawab, Bu Ainun, saya mau tanya dulu yang lain di soal nomor 2 ada masalah nggak? Bu Tri nomor 2 paham nggak, Bu? Saya kurang paham Ustazah nomor 2. Oh, Bu Yuni tidak paham. Bu Tri paham nggak nomor 2? Kalau nggak diulangin dari awal lagi Ustazah. Atau buat contoh yang mirip-mirip, Ustazah. Coba dulu, Ustazah. Tanggalnya tadi diulang coba biar saya ini. Baik. Tanggalnya dari tanggal 1. Saya pun jadi penasaran membuat orang ini paham nomor 2 nih. Saya merasa kayaknya mudah kok jadi sulit ya gitu. Ya. Atau tadi nggak nge masalah tanggal itu ya, nggak nge di mana ininya. Nomor 2 tadi tanggal 1 sampai 10 keluar darah. Tanggal 11 sampai 28 bersih, tidak ada keluar darah. Tanggal 29 sampai tanggal 2 tadi keluar darah. Itu pertanyaan nomor 2. Jawabannya tanggal 1 sampai 10 dihitung dihukumi haid, 11 sampai 28 dihitung masa suci, 29 sampai 2 dihitung haid.
Nah, yang tidak mengertinya di mana? Yang bingungnya di mana? Yang mungkin yang soal pertama itu, Ustazah. Ya, bentar. Udah. Hmm. Tadi kan di tanggal 1 sampai tanggal 10 keluar haid. Oke. Keluar darah. Keluar darah, ya keluar darah. Tanggal 11 sampai tanggal 28 itu tidak lagi keluar darah, gitu kan Ustazah? Jadi antara tanggal 11 sampai tanggal 28 itu ada 15 hari. Sudah Iya. terhitung masa suci. Jadi tanggal 29 itu hitunglah ya darah yang keluar lagi. Ya, Itu haid yang hitunglah benar. haid karena sudah Oh, nggak ada masa sucinya di 15 hari ya kan Ustazah? udah pas, sudah Oke, berarti. thank you Zazakillah. Saya Ya nggak Allah. saya nanti nggak bisa tidur saja kalau nggak Ya, ini. saya pun nggak bisa tidur kalau Ibu belum paham. Ya. Zazakillah Ustazah. Oke. Gimana Bu Yuni? Coba saya penasaran Bu, soalnya kalau belum ngerti. Bu Yuni sudah coba difahami pelan-pelan. Ibu Sudah, masih sudah. sudah, alhamdulillah. Mau kita coba satu soal lagi terakhir ya. Ya, iya, Ya, Ustazah. ya, ya, ya. Oke ya. Nanti pening lagi nih. Yang buat soalnya juga pusing ya kan? Ya, dicoba ya Bu. Tanggal 1 keluar darah. 1. 24 jam keluar darah. Tanggal 2 bersih. Ya, tanggal 1 keluar darah, tanggal 2 bersih, tanggal 3 bersih, tanggal 4 keluar darah, 5 keluar darah, 6 keluar darah, 7 keluar darah, 8 keluar darah, 9 keluar darah, 10 keluar darah. Oke. Kemudian bersih 11, 12 bersih, 13 bersih, 14 bersih, 15 bersih, 16 bersih, 17 bersih, 18 bersih, 19 bersih, 20 bersih, 21 bersih, 22 bersih, 24 keluar darah, 25 keluar darah, 26 keluar darah, 27 keluar darah, 29 keluar darah, sampai tanggal 29. Tanggal 30 bersih seterusnya. Soal yang ini kira-kira, ini soalnya beda pula ya, beda tipe. Nah, yang mana yang dihukumi haid, yang mana yang dihukumi suci? Ada yang mau coba dulu, Bu? Sebelum saya tunjuk, coba dijawab dulu. Ada? Mau Ya, saya coba, Ustazah. ya, coba Bu. Tanggal 1 keluar darah, tanggal 23 bersih, tanggal 5, 6, 7 sampai 10 itu keluar darah. 4, 5, 6 keluar darah. Ya, jadi haid yang dikatakan keluar haid itu berarti kan 1 kali 24 jam. Nah, kemudian tanggal 1 ini sudah dinamakan keluar haid ya, karena sudah 1 kali 24 jam. Nah, jadi tanggal 1 sampai sama tanggal 10 ini masih dikatakan masa haid. Benar. Selanjutnya, Bu. Nah, kemudian tanggal 11 sampai tanggal 22 ini sudah dikatakan tunggu dulu, tanggal 11. Ibu coba hati-hati. Yang keluar darahnya tanggal 24 ya. Ya. Coba dihitung. Oh, ini belum. Ini Ustazah. Ya, ini contoh yang berikutnya. Ibu tadi yang tanggal 1 sampai 10 udah benar. Itu haid benar. Itu sudah benar. Ini sekarang ini soal berikutnya ini yang memahamkan masa suci ya. Ya. 11 berhenti sampai 23. Berhenti. 24 keluar lagi darah. Nah, bagaimana ini menjawabnya? Masa suci belum selesai tapi sudah keluar darah. Masa suci. Bagaimana? Berarti masih dikatakan haid lah, Ustaz. Tapi sudah lewat 15 hari. Kan tanggal 11 sampai tanggal 23 itu kan
masih 14 hari, Ustazah. Betul. Dari tanggal 1 keluar darahnya. Kan sudah dihitung haid tadi sampai tanggal 10. Ya. Mi, Ya. izin Mi, ulangi lagi tanggalnya Mi. Oh, ulang tanggalnya. Baik. Tanggal 1 keluar darah 24 jam ya, full. Tanggal 2 bersih, tanggal 3 bersih, 4 keluar darah, 5 keluar darah, 6 keluar darah, 7, 8, 9, 10 keluar darah. Udah ya. Kemudian 11 bersih, 12 bersih, terus bersih sampai tanggal 23. Dari tanggal 11 sampai 23 bersih. Tanggal 24 keluar darah kembali, 25, 26, 27, 28. Jadi 24, 25, 26, 27, 28. Nah, pertanyaannya tadi sudah dijawab sama Bu Tri, 1 sampai 10 haid, dihukumi haid itu benar, sudah. Udah tidak ada perbedaan pendapat. Ini sekarang yang mau kita hukumi, darah yang keluar di tanggal 24. Ibu fokus di tanggal 24 ya. Yang mana yang haid, mana yang bukan haid. Coba. Sudah jelas pertanyaannya, Bu? Bu Asma, sudah? Coba ini. Sudah Mi. Ya, gimana jawabannya, Bu? Menurut Ibu, yang tanggal 24 keluar darah itu dihukumi haid atau tidak? Tanggal 1 sampai tanggal 10 haid. Kemudian Oke. tanggal 11, 12, 13, 14 sampai 23 sampai 25 itu masa suci, istihadah Mi. Jadi tanggal 24 yang keluar darah itu dihukumi haid atau tidak, Bu? Istihadah Mi. Kemudian Istihadah. tanggal 26, 27, 28 kembali suci lagi ya Mi. Oke, baik Bu Asma. Ada yang setuju dengan pendapat Bu Asma atau ada yang berbeda? Yang berbeda saja. Kalau yang setuju berarti sama. Satu orang lagi coba. Bu Ainun ya. Coba saya lihat dulu chatnya. Haid 1, 10 sampai 3 bersih, 24 bukan haid. Kalau 24 bukan haid, lalu yang 25, 26, 27, 28 apa Bu? Bu Yusniati. Nih ya. Bu Afisena tadi 11 sampai 24. 11 sampai 24 haid. Tidak dikatakan haid karena belum sampai masa suci. Oke. Pertanyaannya 25, 26, 27, 28 itu apa? Nah, tanggal 24, 29 haid. Menurut Bu Ainun tanggal 24 sampai 29 itu haid. Iya, karena tadi kan yang di tanggal 1 sampai tanggal 10 itu kan ada 8 hari tuh haidnya. Jadi belum genap sampai 15 hari. Kemudian masa sucinya nggak sampai juga 15 hari, masa sucinya 13 hari. Jadi di tanggal 24, 25, 26, 27, 28, 29, 8 tambah 6, 14 hari. Jadi itu masih hitung haid, masih 14 hari. Gitu saja. Baik ya, ini jawaban yang benar tadi jawaban Bu Asma justru Bu. Oh iya. Coba. Iya. Jadi Bu Asma tadi menjawab tanggal 1 sampai 10 tadi kita udah sepakat haid ya Bu. Ini udah selesai. Selesai haid pertama sudah selesai. Kenapa? Karena sudah 11, 12, 13, 14, 15 sudah bersih. Ini berarti sudah lewat masa haid yang pertama. Karena masa haid itu kan paling banyak 15. Berarti kalau dia sudah lewat, berarti hitung haidnya ya memang 10 hari. Sudah Bu? Paham? 10 hari. Berarti dari tanggal 11, masa suci itu kan 15 hari. Berarti 11 sampai 25 itu adalah masa suci. Kalau tanggal 24 keluar darah, itu tidak dihukumi haid, tapi dihukumi istihadah. Jadi darah yang keluar tanggal 24, 25, walau keluar darah, tapi dia masih masa suci, itu dihitung darah istihadah. Tapi tanggal 26, ini sudah mulai masuk masa mungkin haid. Maka 26, 27, 28, 29 itu hukumnya dihukumi haid. Begitu, Bu. Jadi istihadahnya ada di tanggal 24 dan 25. Kayaknya Bu Asma udah pernah ikut kajian saya ini sepertinya. Beliau sudah paham.
Udah tercerahkan Ustazah, Iya, kami iya, yang iya. belum. Masih bingung ya Bu ya? Oh, iya. Gimana Bu? Iya, iya, udah Ustazah. Karena tadi saya kan hitungnya 13 hari, rupanya 24, 25 itu hitung istihadah ya, karena hitung masa suci jadinya 15 hari ya. Di 26-nya baru hitung haid lagi. Iya Ya, benar. Benar. Di chat juga ini Bu Afisena menjawab ya. 24, 25 itu tidak, 26 sudah haid Bu, karena dia sudah 16 hari tuh, hari ke-16. Ya, jadi 26-nya sudah masuk haid yang baru. Karena tadi jarak suci minimal itu 15 hari. Nggak apa-apa Bu, nanti pelan-pelan dipelajari lagi, dihitung-hitung lagi, pelan-pelan nanti lama-lama jadi lebih mudah memahaminya. Afwan Ustazah. Ya Bu. Nah, itu kan ada seperti soal nomor 1, 2, 3, dan 4 itu kan ada masa berhenti ya. Masa berhenti kayak seperti tanggal 45 di soal nomor 1, kalau soal yang terakhir ini di tanggal 2. Tadi sempat ini sih, sempat lowbat saking seriusnya saya nggak tahu kalau HP-nya habis lowbat. Nah, itu maksudnya walaupun kita berhenti, kita sholat atau bagaimana gitu loh, atau nggak sholat atau Ya, baik-baik Ibu. Tadi itu berarti pertanyaan di luar penentuan waktu haid ya. Nah, kalau kita menemukan kasus darah yang terjedah atau darah yang terputus di masa haid, apa yang kita lakukan? Nah, kita itu diberikan waktu 24 jam menunggu. Jadi misalnya kita keluar darah nih. Ini kita keluar darah, malam kita pakai pembalut ini, misalnya, lalu sampai pagi kita tunggu. Misalnya kita bangun tidur, kok sepertinya darah yang keluar hanya sedikit, ini berarti kan terjeda ya dia, terjeda dia. Nah, maka menghitungnya 24 jam dari terjeda itu, menunggu kita. Tapi bukan berarti menunggu, kenapa? Karena ini masa haid itu kan paling banyak 15 hari. Sedangkan saya baru keluar darah itu 1 hari. Saya menunggu seberapa lama? Selamanya 24 jam. Setelah 24 jam Ibu menunggu darah tidak kunjung hadir, Ibu wajib mandi. Karena ternyata ada kemungkinan haid 24 jam. Berarti aku mungkin haidnya cuma 1 hari, itu bisa jadi. Maka kita menunggu bersih, maka kita mandi. Besoknya ternyata bersih. Bersih. Tapi kita kan masih menunggu nih. Tapi bersih itu udah mandi berarti kita wajib sholat. Wajib sholat, wajib puasa. Ternyata setelah kita mandi, kita sholat puasa, ternyata keluar darah lagi. Nah, artinya yang kita lakukan itu dianggap batal. Tapi kalau kita tinggalkan juga kita berdosa. Apa hukumnya kita meninggalkan sholat? Kita sudah dalam kondisi suci. Nah, disinilah pentingnya kita belajar fikih agar kita bisa menghukumi kita harus melakukan apa. Bayangkan Bu, kalau kita tidak paham fikih ini ya, tidak paham fikih tentang haid ini. Berarti kita meninggalkan sholat pada masa kita seharusnya haid. Kita berpuasa padahal itu harusnya diqadha karena kita kondisinya itu masa haid. Nah, jadi saya ketika belajar ini pertama kali, Bu, itu saya menyesalnya luar biasa. Kenapa saya menyesal? Ya Allah, kenapalah aku tidak tahu ini sejak aku pertama haid? Sehingga aku menduga-duga dan tidak tahu aku sebenarnya ini bersih atau enggak. Kan kadang kita ragu ya. Tapi setelah saya belajar ini, Masya Allah, saya beruntung bisa belajar ini. Jangan sampai anakku tuh nggak tahu ya pertama haid itu bagaimana supaya dia bisa menghukumi ini haid atau bukan. Jadi modal dasar kita memahami ini sangat berguna untuk menghukumi kita sebenarnya masa haid atau masa suci. Karena hukum dalam masa haid dengan hukum dalam masa suci tentu saja berbeda. Ada yang boleh dilakukan, ada yang tidak boleh dilakukan. Nah, dari situlah kemudian ada kita membahas qadha puasa, ada membahas qadha sholat dari peristiwa ini. Dari peristiwa di mana ternyata kalau berjeda, alhamdulillah pula, mungkin saya dan ibu-ibu termasuk orang yang haidnya lancar, tidak ada berjeda. Jadi saya biasanya haid tuh masanya 1-7 hari, sudah selesai. Habis itu nggak pernah ada jeda, keluar lagi tidak ada. Mudah-mudahan hormonnya tetap stabil kan ya.
Allah memberikan kesehatan bagi kita sehingga tidak ada kasus seperti itu. Tadi saya salahnya langsung pula kasusnya yang berat ya, yang berjeda-jeda ya. Jadi ibu-ibu bingung. Harusnya tahap pertama yang mudah dulu. Tapi itu menunjukkan memang ada orang yang begini. Kalau kemarin waktu di kelas saya belajar, itu ada karena faktor suntik KB atau karena faktor apa ya Bu? Pasang implan dan sejenisnya lah ya yang mengganggu hormon tuh kadang kata mereka bisa itu keluar 2 hari, berhenti 1 hari, berhenti 2 hari, keluar lagi, berhenti lagi, begitu terus. Jadi bingung mandinya kapan gitu. Nah setelah belajar ini jadi kita bisa menyikapi. Yang penting kita pegang kuncinya Bu, kuncinya 4 tadi kan ya. Kuncinya waktunya, kalau 9 tahun itu udah tidak masuk lah kalau kita ya. Yang tadi 24 jam minimal darahnya, paling banyak 15 hari, kemudian masa suci 15 hari, itu jadi pegangan. Jadi kalau kita menghadapi kasus, saya pakai kalender, saya buat dulu bulat-bulatnya. Lalu saya hitung. Nah, setelah itu kita kaitkan dengan pemahaman kita tentang syarat-syarat waktu haid itu. Insya Allah kalau kita pelan-pelan kita pahami, nanti akan mudah. Jadi sampai saya tuh kadang jadi rujukan bagi orang yang bertanya, kalau saya haidnya begini, kalau saya nifasnya begini, bagaimana? Nah, coba kita sama-sama lihat kalender, jadi sama-sama pintar, sama-sama bisa memahami kenapa kita hukumi begini. Ini Syafi'iyah ya Bu ya. Nah, belajar haid ini kalau di Safinatun aja kan cuma 1 paragraf. Itu kalau di kitab khusus haid, itu saya juga pengen buka kelasnya khusus haid ya. Nanti kita belajar istihadah tuh. Istihadah tuh lebih luas lagi, Masya Allah. Panjang lebar membahasnya. Bisa sampai berapa bulan membahas masalah haid, nifas, dan istihadah. Nah, di kitab ini kita membahas dasarnya agar kita paham saja menentukan hukum apakah aku haid atau tidak itu dulu. Begitu. Insya Allah bisa ya Ibu ya. Mudah-mudahan ke depannya bisa kita buka kelas lagi setelah kelas Safinatun Najah ini. Ya, Ustazah, itu tadi terkait tentang sholat ya. Pertanyaan dari Mbak Yuni tadi. Nah, misalkan ada kasus begini Ustazah, ketika misalkan yang nomor 1 tadi nih ya, tanggal 1, 2, 3 ini keluar darah, kemudian tanggal 4, 5, 6 ini kan bersih gitu. Nah, ketika pada bersih itu, sang suami mau berhubungan secara biologis. Nah, tiba-tiba setelah setelah apa namanya Berhubungan darah, rupanya mungkin akibat goncangan gitu Ustazah kan. Besoknya keluar lagi Ustazah. Nah, itu bagaimana menghukuminya Ustazah? sama kayak tadi pertanyaannya Bu, kalau kita tidak keluar darah, kita tunggu 24 jam, kan kita mandi. Berarti kita menduga kita sudah suci. Kalau kita menduga kita sudah suci, ya boleh apa saja yang boleh dilakukan orang yang suci. Boleh sholat, boleh puasa, boleh dengan suami, beribadah dengan suami boleh. Lalu kemudian darah haidnya keluar di tanggal berapa tadi? 4, 5, 7, tanggal 7 keluar lagi, berarti dianggap batal itu, tapi tidak berdosa. Karena apa? Karena kan kita anggapannya itu suci, gitu. Kecuali sudah terjelas nampak darahnya, ibu tetap berhubungan, itu dosa. Tapi tadi kan anggapan kita suci, karena darah terhenti, terjeda. Gitu. Tapi ini khusus kasus dalam soal tadi ya Bu. Kalau ibu berhenti berjeda, ibu tunggu dulu 24 jam, jangan asal masuk saja. Perhatikan wilayah merahnya, begitu. Nanti kita akan belajar tentang bagaimana cara menentukan akhir haid. Itu loh, belum lagi kita bahas kan, panjang sekali Bu pembahasannya. Kalau tentang haid ini, itu tadi 1 kitab khusus membahas tentang haid. Itu Bu, menunggunya bukan menunggu durian jatuh gitu ya, menunggu darah turun ke celana atau ke pembalut, lalu kita lihat, oh sudah bersih celanaku, berarti aku sudah tidak haid. Bukan, nanti ada caranya dengan memasukkan kapas ke dalam bagian dalam yang keluar pipis itu ya, kita kan sedikit saja, nah, atau pakai kapas, atau pakai kain, atau pakai apa saja, di bagian yang keluar itu, lalu jika ada yang menempel di ujungnya, ya, karena mungkin bisa saja dia tidak turun ke celana, atau tidak turun ke pembalut, harus kita masukkan itu kapas, sehingga
terlihat dia, ada nggak sisanya. Kalau memang kapas itu keluar, kata Rasulullah, kan ini pertanyaan salah satu istri Rasulullah ya, bagaimana kami menentukan haid kami berakhir. Rasulullah itu dalam hadisnya menyebutkan, masukkan sedikit kapas ke dalamnya, lalu kamu keluarkan. Jika ada tertinggal, walau hanya satu titik yang keruh, itu berarti masih haid. Sampai kapas itu putih bersih, barulah itu dikatakan bersih. Jadi bersihnya itu bukan melihat pada celana atau pembalut ya Bu, tapi melihat dari dalamnya. Begitu. Saya dengarkan YouTube di kajian, saya tidak tahu siapa nama ustaznya, menjelaskannya sama, oh berarti memang dia sama-sama Syafi'iyah, berarti ya caranya sama, menentukan akhir haid. Begitu Bu. Ya, kalau pendapat imam yang lain saya tidak tahu ya, ini pendapat Syafi'iyah begini caranya. Menghitungnya begini rumit, iya memang benar. Kalau Ibu belajar di pesantren pun menghitung ini luar biasa. Pelajarannya sama. Alhamdulillah kita masih diberi Allah nikmat bisa belajar. Jadi ini bekal sangat berguna untuk kita dan anak-anak kita ya, yang belum belajar. Baik Bu, saya tutup dulu dengan nifas ya, ini masih ada 15 menit lagi. Kita masuk nifas tidak apa-apa ya Bu, ini sedikit saja. Ya, kita masuk ke nifas. Yang bawahnya nifas itu adalah darah yang keluar dari farji wanita setelah kosongnya rahim. Jadi kalau di buku itu, bukan di sini ya, saya tambahkan ya. Jadi nifas itu adalah darah yang keluar setelah kosongnya rahim, baik karena melahirkan atau karena keguguran. Yang penting dia sudah berupa janin, usia minimal berapa sih janin itu 4 bulan, sudah ditiupkan ruhnya, maka ketika dia keluar itu sudah dianggap seperti halnya manusia biasa ya. Maka kalaupun kurang dari 4 bulan, belum ditiupkan ruh, tapi setelah keluarnya janin itu kita mengeluarkan darah, maka itu tetap disebut sebagai darah nifas. Saya nggak pernah mengalami keguguran, tapi coba mungkin ibu-ibu yang di sini pernah mengalami keguguran, berapa bulan pun janin itu ada dalam perut lalu keluar, kan pasti ada darah nifasnya ya, ada darah yang keluar ya. Nah, maka darah yang keluar setelah rahim kosong, maka itu disebut darah nifas. Berarti jika darah keluar sebelum rahim kosong, kalau kita melahirkan, ada darah yang keluar sebagai tanda lahir ya, itu tidak dihukumi sebagai darah nifas. Coba difahami Bu. Jadi sakit-sakit, biasanya mulus-mulus perut. Waktu itu saya juga bingung, ini darah yang di celana ini, mau melahirkan ini, aku sholat nggak ya? Gitu ya waktu itu. Belum mengerti. Nah ternyata Bu, itu tetap sholat, karena bukan darah yang keluar setelah kosongnya rahim. Dia tidak dihukumi haid juga. Ya, dia tidak, itu darah bercak yang menandakan akan segera lahir. Syarat haid juga tidak terpenuhi, kan harus minimal 24 jam. Itu biasanya bercak kan memang bercak saja, tidak ada 24 jam. Maka kita di waktu itu tetap wajib sholat. Syaratnya bagaimana? Ganti celananya, pakai celana yang baru, kita diperlakukan sebagai orang daimul hadas yang harus melakukannya secara mualah. Udah kita bahas waktu kita membahas bersuci. Nah, seperti itu ya Bu ya. Kemudian nifas itu syaratnya hanya 2 saja. Yang pertama, yang disebut nifas itu adalah paling sedikit majatun atau lahzoh ya, 1 tetes. Nggak harus 24 jam. Kalau haid tadi paling sedikit 24 jam. Kalau di nifas paling sedikit 1 tetes. Jadi 1 tetes itu berarti kita pada hari itu dihukumi haid. Pada saat itu dihukumi haid. Berarti setelah dihukumi nifas, sudah pembahasan nifas. Kemudian paling panjang, kalau haid tadi paling panjang 15 hari. Kalau di nifas paling panjang itu 60 hari dalam Syafi'iyah. Kebanyakan kita itu 40 hari atau 30 hari. Jadi tidak harus seperti tadi ya Bu, tidak harus menunggu nifas itu seperti haid tadi
paling banyak 15 hari. Berarti aku kalau haid 10 hari, aku tunggulah sampai 15 hari, enggak. Jadi seberapa darah keluar, berhenti mandi. Nah, kalau orang Jawa, nifas itu ada selapan namanya ya, 36 hari. Nah, itu tidak berlaku. Kalau dia 20 hari sudah bersih, ya dia harus mandi nifas. Gitu. Tidak harus menunggu sampai ini. Berarti kan masing-masing orang melahirkan dengan darah nifas yang berbeda-beda. Tidak bisa disamakan. Begitu. Nah, bisa juga dalam darah nifas ini terputus seperti haid. Bisa. Bisa. Sama kayak haid tadi, jedahnya kita tunggu selama 24 jam. Jika 24 jam ternyata dia keluar lagi, berarti itu masih jedah masa nifas. Sama ya. Tapi kalau setelah 24 jam ternyata dia bersih, berarti kita harus mandi nifas. Andaikan keluar lagi dan waktunya masih dalam rentang 60 hari, berarti dia masih terhitung nifas. Begitu. Tapi kalau jedahnya sudah lewat 15 hari, berarti tidak terhitung nifas. Misalnya, dia keluar darah 20 hari. Ya. Kemudian, dia bersih. 15 hari kemudian, dia keluar lagi darah. Lalu dia menganggap, oh kan nifas kan 60 hari. Ini kalau dihitung masih dalam rentang 60 hari. Benar, dalam rentang 60 hari kalau jedahnya kurang dari 15 hari. Jadi setelah 20 hari dia bersih, sudah mandi, 5 hari kemudian keluar lagi darah, itu masih rentang. Berarti 5 hari itu dianggap masih masa nifas. Tapi kalau rentangnya sudah 15 hari, itu tidak dianggap nifas. Coba saya kasih contoh ya, bingung-bingung ini. Tanggal 1 sampai 20, dia keluar nifas tadi, darah ya, setelah melahirkan. Kemudian, 20 tadi ya. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 bersih. Tanggal 31 keluar lagi darah. Sampai tanggal 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, 10. Itu kalau kita tambah semua, 20 hari keluar darah, ditambah 10 hari berhenti darah, ditambah 10 hari keluar lagi darah. Itu kalau kita tambah, 20 tambah 10, tambah 10, masih 40. Nah, berarti rentang waktunya semuanya dihitung nifas. Walaupun berjeda sampai 10 hari. Itu soal yang pertama. Tapi kalau soal yang kedua, misalnya tanggal 20 dia, tanggal 1 dia melahirkan, keluar darah terus sampai tanggal 20, kemudian bersih, seterusnya tanggal 6 baru dia keluar darah lagi, sampai tanggal 10, itu tidak dianggap sebagai nifas lanjutan. Kenapa? Karena jedahnya sudah 15 hari. Dari tanggal 21 itu kalau kita hitung sampai ke tanggal 5 itu sudah 15 hari. Berarti dia termasuk sudah haid berikutnya, sudah lewat masa sucinya. Berarti kalau dia berjeda tapi masih dalam rentang jedahnya itu kurang dari 15 hari, dan kalau ditambah nifas yang keluar di pertama, ditambah jeda, ditambah darah yang keluar itu tidak lebih dari 60 hari, maka dia semuanya termasuk waktu nifas. Ini nggak sulit kan, Bu, ya? Tidak sulit ya? Bisa dipahami ya, ini karena tadi saya salah haid yang pertama itu soalnya lebih berat dulu baru yang mudah. Harusnya yang mudah dulu. Ini insya Allah udah paham ya kalau masalah nifas ya. Ada yang mau ditanya dulu sebelum saya tutup ini? Udah jam 10 ya. Silakan Bu Yus. Bu Yusniati tunjuk tangan. Dibuka dulu boleh mikrofonnya. Assalamualaikum Ustazah. Ini mau menanyakan Ustazah, memastikan apakah flek yang pas kita mau haid itu keluar, apakah memang itu sudah termasuk haid? Karena kadang kan flek ini, apakah itu termasuk darah flek ini?
Karena dia kan kadang keluarnya sedikit, ada yang keluarnya agak Iya. banyak. Habis itu nanti dia berhenti. Apakah Oke. apakah flek ini termasuk darah atau tidak gitu saja. Ya, ini pembahasan yang beda berarti ya, Bu ya. Kalau dalam kitab yang lain yang saya bilang tadi membahas haid, itu darah itu dibagi 5. Yang pertama warna darah itu merah kehitaman, itu darah paling kuat. Darah merah kehitaman. Mungkin Ibu kalau haid pernah memperhatikan ada darah yang seperti ini sampai menggumpal ya. Itu darah merah kehitaman. Itu yang paling kuat yang pertama. Yang kedua, darah merah. Yang biasa ya, kita haid biasa merah. Kemudian darah merah kekuningan. Kecoklatan dulu, kecoklatan. Itu darah jenis yang ketiga. Kemudian merah kekuningan. Sudah menjelang semakin pudar. Lalu keruh ya. Keruh itu berarti berupa flek hanya bercampur sedikit dengan seperti Ibu bahas tadi flek itu. Apakah dia termasuk darah haid? Termasuk. Jadi darah itu ada 5 tadi. Paling kuat sampai yang paling lemah. Kalau urutannya itu tadi yang atas yang saya bilang tuh paling kuat, yang bawah yang paling lemah. Nah, yang mana yang dinilai haid, yang mana yang bukan? Ini kalau kita 5-5-nya keluar, darah ini kita keluar 5-5-nya, dan masih pada rentang 15 hari haid, semuanya kita dianggap itu darah haid. Nah, nanti kalau masalah istihadah baru ini berlaku. Misalnya kita haid itu sampai 30 hari, keluar darah sampai 30 hari. Yang mana yang haid, yang mana yang istihadah, salah satu caranya adalah dengan melihat warna darah. Kalau Ibu istihadah ya, tapi kalau Ibu tidak istihadah, Ibu haid normal, 5 darah tadi itu semuanya darah haid. Paham, Bu? Ya, Oke. paham saja. Kalau istihadah, dia nggak semuanya disebut haid. Jadi kalau bertemu darah kuat dengan darah lemah, darah kuat dengan darah lemah, maka yang dihitung hanya darah kuat saja. Itu kalau di istihadah. Kalau orang yang terus-menerus keluar darah selama 30 hari misalnya, padahal waktu haid hanya 15 hari paling lama, yang mana yang haid salah satunya itu ada cara menentukannya, salah satunya adalah dengan melihat warna darah kalau dia bisa melihat. Jadi yang dianggap dia waktu haid adalah waktu di mana darah yang keluar adalah darah kuat saja. Di luar darah yang kuat itu dianggap istihadah. Itu caranya ada 7. Salah satu saja melihat warna. Bisa melihat waktu, bisa melihat kalender, dan bisa melihat kebiasaan. Itu nanti panjang perkaranya kalau kita bahas di sini. Tapi kalau pertanyaan Ibu tadi, kalau dalam orang yang normal, yang memang ideal dia haid kurang dari 15 hari, semua warna darah yang 5 tadi saya sebutkan, 5-5-nya termasuk haid. Dia akan tidak dihukumi haid hanya pada orang istihadah. Begitu ya. Ya, bisa. Ada lagi, Bu? Ya, baik ya. Hari ini berarti kita sampai di haid nifas ya. Insya Allah minggu depan, oh iya, karena kita sudah mulai masuk Ramadan, itu tadi saya tawarkan jadwalnya di Rabu juga, tapi Rabu ba'da zuhur, jam 1 sampai jam 3, supaya ibu-ibu tetap punya waktu mempersiapkan bukaan. Ya, tidak apa-apa, bulan Ramadan kan pahala wajib, pahala menuntut ilmu dilipat gandakan, karena wajib. Pahala sunnah dianggap wajib. Jadi justru kalau di bulan puasa kita berhenti ngaji itu, sayang kalau saya ya, tapi saya kembalikan ke ibu-ibu. Kalau memang rasanya, saya kalau puasa udah nggak konsentrasi, percuma belajar ustazah, nanti saya nggak konsen. Nah itu nanti kita bahas di grup saja ya Bu ya masalahnya. Tapi saya tawarkan tadi Rabu jam 1 sampai jam 3. Ya demikian ya Bu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Saya kembalikan kepada Bu Tri. Ya. Alhamdulillah, barakallahu fikum kepada Ustazah, syukran jazakillah khair. Nah, semakin kita sudah pertemuan 4 ini semakin menarik pembahasannya ya Ibu-ibu ya, apalagi terkait tentang haid gitu. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan yang mungkin masih belum jelas, boleh di grup kita. Nah, untuk insya Allah minggu depan itu kita sudah masuk bulan Ramadan, kita mulai ngajinya itu di siang hari ya Bu.
hari Rabu jam 1 sampai jam 3 sore. Jadi tidak juga apa namanya mengganggu aktivitas ibu-ibu. Jadi mudah-mudahan dimudahkan kita terus istiqomah lanjut untuk mengkaji bab-bab fikih yang lainnya lagi. Insya Allah nanti boleh saya japri masing-masing untuk terkait dengan pertemuan bulan depan sudah masuk kepada biaya ujroh ya Bu ya. Mohon maklumnya gitu ya. Baik, mungkin sampai di sini dulu Ustazah. Syukran jazakillah khair sekali lagi, dan kepada ibu-ibu terima kasih banyak atas luang waktunya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini Allah meridhoi kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, kita akhiri kajian kita ini dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.